Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Leo, apakah ada niat tidak baik dia mendekatimu ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan ya saat ini, bagaimana energinya. Ada Knight of Pentacle, ada The High Priestess, ada The Hierophant ya, ada Five of Wands, ada Ace of Cups, ada Two of Cups, ada Page of Pentacle, ada Nine of Wands ya, ada under the deck ada Three of Cups. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Virgo, ada Leo, ada Pisces ya, ada juga Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Mungkin di sini ada seseorang yang begitu menginginkan kamu untuk bisa jadi pasangan dia. Dan bisa dikatakan ya saat ini orang yang kamu fokuskan berpikir seperti itu ya, seperti apa yang saat ini dia ngerasa bahwa ya dia itu udah nemuin seseorang yang tepat buat dia jadikan pasangan, yaitu mungkin adalah kamu gitu. Sehingga energinya itu ya dengan sesegera mungkin itu kepengen menuju kamu ya. Dan ketika di sini mungkin kamu tahu bahwa ada seseorang yang begitu mengamati kamu ya, memantau kamu, stalkingin kamu, selalu tanya ke teman-temanmu tentang kabar kamu ya. Dan di sini kamu itu kayak punya apa ya, pemikiran di mana ya apakah dia punya niat tidak baik ya mendekatiku, apakah memang dia itu punya maksud dan tidak ada ketulusan gitu ya, tidak ada ketulusan dia mendekatiku. Jadi di sini tuh yang kamu overthinking karena kamu sebelumnya itu punya trust issue dengan pasangan kamu udah cukup berpengalaman dalam urusan percintaan yang dimana kamu itu selalu dikecewakan dan disakiti. Jadi di sini ketika ada yang datang ke kamu, ya kamu di sini tuh overthinking gak karuan gitu. Ya sedikit-dikit mikir ya, nih orang punya maksud nggak ya, nih orang apa ya, latar belakangnya seperti apa ya gitu, kayak banyak hal yang ingin kamu ketahui gitu ya. Tapi di sini ya kamu harus percaya ya, kamu harus percaya bahwa semua yang kamu pikirkan itu ya tidak benar adanya ya, karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda ya, dan punya tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Ada yang bermaksud positif, ada yang bermaksud negatif. Dan di sana dia, orang yang kamu fokuskan tersebut, dia adalah salah satu orang yang baik dan pikirannya positif gitu ya, mendekati kamu ya karena dia jatuh cinta sama kamu, bukan karena ada hal yang lain gitu ya, maksud lain gitu. Jadi di sini tuh kamu harus percaya ya, percaya sepercaya mungkin bahwa saat ini yang kamu jalani adalah batas kewajaran dan batas kebenaran gitu. Ketika memang kamu menerima dia ya untuk kamu jadikan pasangan, ya mungkin ini adalah kesempatan baik untuk dia dan juga kesempatan baik buat kamu. Karena apa? Ya karena dia sangat sayang sama kamu. Di sini terlihat dia itu ingin merengkuh kamu gitu loh ya. Dan kamu pun di sini juga terlihat kayak kamu dan dia saling ingin merengkuh gitu ya, saling ingin merengkuh. Jadi kamu di sini tuh harus percaya ya bahwa ya semua ini tuh udah aturan Tuhan. Kalian dipertemukan bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Mungkin kalian pada akhirnya nanti berjodoh gitu
ya. Jadi di sini kamu hilangkanlah pikiran yang netting, pikiran yang overthinking, pikiran yang negatif, tidak baik gitu. Ya, karena hal itu hanya akan mempengaruhi hidup kamu dan pada akhirnya kamu akan menyesal dengan melakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan sebetulnya, ya. Dan di sini mungkin cobaan, ujian, godaan itu pasti ada ya. Ketika kalian memutuskan untuk bersama, pasti akan hadir konflik-konflik yang berusaha masuk untuk menghancurkan hubungan kalian ya. Salah satunya akan datang pihak lain, pihak ketiga. Ya mungkin salah satu dari kalian itu ya ditaksir oleh dia, pihak ketiga tersebut gitu. Jadi di sini ya menurut orang ketiga tersebut itu ya dia kepengen menunjukkan perasaannya dengan cara apapun meskipun caranya salah gitu ya. Jadi di sini kamu harus hati-hati, jangan mudah percaya dengan orang ya, karena tidak semua orang baik di depan baik juga di belakang ya. Kamu harus bisa mengantisipasi diri sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan terjadi ya. Dan di sini jangan kamu hiraukan omongan orang ya, karena di sini tuh sebenarnya kamu mudah terpengaruh. Cuman ya kalau kita bisa menghindar dari pengaruh orang lain, kenapa enggak gitu. Kalaupun itu demi kebaikan, kenapa enggak. Jadi kamu itu harus menghindari orang-orang yang menurut kamu tidak baik gitu ya. Menghindari teman-teman yang karakternya itu enggak sesuai dengan apa yang kamu ingin dekati gitu. Dalam artian ya kamu harus bisa membedakan mana yang modus dan mana yang tulus gitu ya. Teman yang modus, teman yang tulus, kamu harus pandai membedakannya ya. Karena zaman sekarang itu orang itu ya kalaupun punya niat yang tidak baik, tapi kalau kita persilahkan datang ke kehidupan kita ya, pasti pada akhirnya ya kita akan yang rugi ya, dan ngelunjak gitu dianya. Jadi di sini ya kamu harus bisa betul-betul menilai orang itu bukan hanya dari luar, tapi juga kamu harus cari tahu ya seluk beluknya, latar belakangnya seperti apa ya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kamu jadikan pelajaran ya, dan semoga apa yang menjadi pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang resonate ya. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada, semoga ya bermanfaat ya. Dan apapun itu tetap teguhkan ya, dan tetap berpegang teguh dengan pendirian kamu. Sebaik-baiknya kamu, pasti ada orang yang lebih baik lagi. Jadi kamu harus merasa merendah diri. Jangan sampai kamu menganggukkan dirimu sendiri di depan orang, karena itu adalah sifat-sifat yang tidak baik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.